Bacakan Yakobus 4 ayat 13. Maka saya ingin kembali Anda melihat, supaya izinkan Tuhan menuntun kehidupan kita di tahun 2022 ini. Ya, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Manusia, setiap masuk tahun pasti ingatnya duit. Pekerjaan dan keuntungan. Mari saudara, kita mengizinkan Tuhan untuk menuntun hidup kita. Banyak orang percaya menjalani hidup dalam keluh kesah. Banyak orang penuh dengan keluh kesah masuk tahun 2022 ini. Karena banyak masalah yang dilewati. Karena cukup lama 2 tahun saudara. Pencobaan atau kesusahan yang dialaminya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jadi ada banyak pertanyaan. Karena mereka salah dalam membuat keputusan dalam hidupnya. Kita tahu tadi, yang pertama karena mereka tidak berdoa, mereka marah, mereka itu Yakobus. Tapi kemudian ternyata yang kedua mereka ternyata tahu berdoa. Dan ternyata mereka, bahkan yang ketiga adalah salah berdoa. Karena mereka tidak mengerti. Dan kemudian selanjutnya ada banyak mereka yang tidak setia dan mereka sombong dan tidak mau bersungguh-sungguh dan tidak rendah hati. Dan ini menjadi kekejian bagi Tuhan. Sehingga ada banyak hal yang kita tidak memberikan waktu tenang dan teduh bersama untuk datang mencari Tuhan. Berdiam diri dan jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Di dalam Petrus dikatakan seperti itu. Tapi kemudian kita tahu hidup ini penuh dengan pilihan. Jadi tahun 2022 Anda memilih apa? Karena saudara, mereka salah dalam membuat keputusan dalam hidupnya karena mereka tidak bertanya Tuhan. Tidak, berdiam diri, membuat waktu teduh untuk tidak buru-buru mengambil keputusan. Mari saudara izinkan Tuhan menuntun hidup kita. Yang kesemuanya itu tergantung pada diri kita sendiri. Mau tenang gak? Tidak emosi, tidak cepat tersinggung, tidak cepat marah, tidak cepat orang bilang ngelihat orang langsung berpikir ke dirinya, wah kali dia marah, kalau dia begini, cari kesalahan tentang dirinya, cari kesalahan apa yang. Nah saudara, mari kita belajar untuk memberi waktu teduh, waktu tenang di permulaan tahun ini, bulan pertama ini. Semua itu tergantung dari diri kita. Apakah kita mau mengerti firman dan mendewasakan iman kita untuk bergantung kepada Tuhan. Nah, kita tahu Tuhan tidak pernah memaksakan kehendak Tuhan atas pilihan-pilihan hidup yang kita ambil. Tuhan tidak pernah paksa saudara. Jadi jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah paksa kau yang salah bertindak. Kenapa harus marah pada Tuhan hanya karena kau rajin datang hari Minggu, atau kau rajin ikut Facebook, dan kemudian kau rasanya kenapa Tuhan tidak bela saya? Karena apa saudara? Anda salah mengambil keputusan. Anda tidak berdiam diri, tidak menantikan Tuhan, tidak menyerahkan pada Tuhan dulu. Nanti Tuhan yang akan menolong kita. Maka kita percaya bahwa keputusanmu Tuhan tidak campur kalau Anda tidak bertanya Tuhan. Sebab itu kita tidak bisa memaksa kehendak Tuhan atas pilihan hidup yang kita ambil, terus kita nyalahkan Tuhan. Tidak bisa saudara Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita dari sejak Tuhan membuat Taman Eden, di mana Tuhan masih bergaul dengan Adam. Dia memberikan hak bebas untuk kita memilih. Nah saudara, sebab itu kita perlu Roh Kudus
supaya hubungan kita dengan Roh Kudus yang akan membuat kita peka dan intim, dan kita tahu membedakan, oh ini benar atau bukan. Nah, saudara, setiap pilihan atau keputusan ada konsekuensinya, saudara. Ada akibatnya, harus ada tanggung jawabnya, saudara ya. Karena itu firman Tuhan itu menyatakan apa, saudara? Kalau kita melihat dalam Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Ulangan 30 ayat 19-20 dikatakan, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Dan Tuhan katakan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan apa? Mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Saudara, kenapa kita harus menyanyi, menyembah terus, supaya kita memiliki keintiman, sehingga tanpa sadar kita dilatih untuk bisa mendengar suara Tuhan, karena kita memberikan waktu keintiman kita dengan Tuhan, dan membiasakan hidup kita sangat bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Maka kita tahu di sini bahwa Tuhan berkata, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, intim dengan Dia, mengandalkan Dia. Dia Allah yang besar, Dia ciptakan langit dan bumi segala isinya. Dia Bapa kami yang ada di surga. Dia rindu namanya dikuduskan melalui hidup, perbuatan, perkataan, sikap, cara berpikir, dan apa yang ada di hati Anda. Itulah yang dikatakan, kuduskanlah nama Tuhan di bumi seperti di surga. Biar kerajaan Allah itu turun di bumi ini seperti di surga, karena kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berpaut padanya, kita mengandalkan Dia. Maka saudara, mengasihi Tuhan itu sangat penting, karena dengan mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan, menaruh Dia lebih dari apa yang kita punya di dunia, bahkan lebih dari keluarga kita. Karena itu kita mengizinkan Tuhan mengatur hidup kita, Tuhan menuntun hidup kita. Maka kita mengasihi Dia, bahkan apa yang Dia perintahkan, kita tidak tunda-tunda melakukannya, kita cepat melakukannya. Karena kita tahu Allah berencanakan yang terbaik, bukan yang buruk. Orang tua dunia bisa salah mengambil keputusan, tapi Tuhan tidak pernah salah. Mungkin kita lihat kok nggak bagus, nggak seperti yang saya suka, tetapi ternyata ya masalah itu ujung-ujungnya akan berakhir dengan kebahagiaan. Ternyata persoalan yang kita alami ini, sebentar lagi kita akan lihat bahwa wow, ternyata iya, aku menggerutu, aku berkeluh kesah, aku sebel, bahkan kadang aku bisa menyalahkan Tuhan, menyalahkan gembala, menyalahkan orang sekeliling saya, menyalahkan suami atau istri atau anak-anak atau orang tua, atau ya saudara, menyalahkan orang tua atau teman baik atau bosnya. Tapi kemudian kalau dia datang pada Tuhan dan mengerti, dia akan lihat, oh ternyata Tuhan merencanakan yang terbaik. Dan ternyata apa yang kita alami, kalau kita datang pada Tuhan dan menyerahkan pada Tuhan, maka Tuhan akan buat yang terbaik bagi kita. Sebab itu setiap pilihan atau keputusan ada konsekuensinya. Karena itu firman menyatakan, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengar suaranya, dan berpaut, intim, ya, bersandar kepada Tuhan. Nah saudara, mungkin kita sudah memiliki segudang agenda atau rencana-rencana ke depan yang hendak kita capai. Ya, itu adalah jadwal-jadwal termasuk pelayanan dan kesenangan daging kita, saudara. Dan cara berpikir kita, oh ini pasti keren, ini pasti pasti gue diberkati, dapat duit banyak. Tetapi ambil waktu sejenak untuk menantikan apakah benar, apakah Tuhan ada di situ.
Maka sebab itu adalah bijak menyerahkan seluruh rencana hidup kita kepada Tuhan. Sebelum melangkah termasuk mau penginjilan atau mau apa saudara, ya serahkan pada Tuhan sebelum kita melangkah. Ya, banyak rancangan di hati manusia. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 19 ayat 21, banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Hanya keputusan Tuhan. Jadi mau capek kayak apa, kerja kayak apa, kalau bukan Tuhan, maka tidak bisa berhasil sempurna. Banyak sekali tantangan, banyak sekali kesulitan. Maka saudara, berikan waktu sejenak untuk benar-benar mengandalkan Tuhan. Atau Anda berpuasa, atau Anda mengambil perenungan dulu berapa hari Anda hanya cari Tuhan, atau sebulan ini Anda harus benar-benar mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dan kemudian Anda akan mendapatkan iman untuk keputusan apa yang Anda harus lakukan. Maka saudara, kita pasti akan mengalami hidup yang berkemenangan dan berhasil apabila kita mau menurut, yaitu mencari kehendak Tuhan dan mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan, tanda-tanda konfirmasi dari Tuhan. Ya, ketika terjadi saudara ya, Kejadian 13 ayat 8, ketika terjadi perselisihan antara gembala Lot dan Abraham, itu Kejadian 13 ayat 8. Abraham memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih. Artinya Abraham tidak terburu-buru. Tidak semua mau gue yang harus, karena gue lebih tua dan gue yang perlu dihormati, karena aku kan cuma bawa ponakanku. Dan kemudian Abraham tidak melakukan seperti itu, karena Abraham tahu bahwa Tuhan mau kita harus memberi waktu sampai kita dengar apa yang Tuhan mau. Maka sebab itu Abraham memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih terlebih dahulu daerah pengembalaannya. Abraham tidak takut Lot mendapatkan tempat yang jauh lebih baik dari dia. Takutnya, Lot nanti milih duluan, nanti akhirnya Lot dapat yang terbaik, aku dapat sisanya. Tidak. Saudara, berikan waktu bagi Tuhan dan untuk konfirmasi suara Tuhan. Maka saudara, Abraham tidak berasa seperti itu. Bahkan karena ia percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan punya kehendak, rencana dalam hidupnya. Bukti bahwa Abraham memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. Ya, kita melihat Kejadian 13 ayat 10 berkata, lalu Lot melayangkan pandangannya. Dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan. Ini yang dibilang kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan dunia, hawa nafsu dunia. Sehingga yang dia pikirkan yang bagus itu, itu tuh kelihatan menarik, luarnya menarik, dalamnya penuh dengan kemesuman. Sebab itu kita menjaga mata hati kita dan pikiran kita, dan semua yang ada di dalam kita, supaya kita ini dituntun oleh Roh Kudus, bukan mau kita saja. Tahun 2022, mari kita belajar memberi waktu. Jangan cuma sibuk dari tahun 2020 sampai 2021. Mau pandemi model apa, sibuknya bertambah banyak. Sibuknya tidak memberi Tuhan nomor satu. Mari saudara, berikan waktu sejenak. Jangan sampai ada penyesalan. Maka saya melihat di sini bahwa Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Dilihat, di sana pasti berkat, ya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora.
Sebab itu mari cara Anda mengambil keputusan, biarlah Tuhan yang mengatur. Jangan Anda, nanti Tuhan akan berikan tanda-tanda padamu, sehingga Anda memiliki iman bahwa wow, kalau Tuhan kasih sesuatu yang mungkin itu tidak bagus menurut manusia, daging penglihatanmu, tetapi kau merasa damai, maka kau tahu Tuhan akan menolong. Sebab itu kalau kita lihat, Lot membuat pilihan dan keputusan hidup yang berdasarkan apa yang dipandangnya baik, yang dia pikir itu baik menurut pikiran atau perasaan dan pandangan matanya. Saudara, mata jasmanianya, bukan mata rohani. Ia tampak bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Sebab itu saya sangat-sangat merindukan kita mengambil waktu teduh, waktu tenang, lebih dari tahun-tahun yang lalu, saudara, sehingga kita bisa mendapatkan satu keintiman dengan Tuhan, dan Tuhan melihat baiknya hidup kita. Nah, saya tahu saudara bahwa Anda tahu di Mazmur 73, waktu dilihat dengan mata, orang-orang pada kaya padahal tidak menyembah Tuhan, maka dia sebel. Asap. Asap pemuji penyembah, bahkan dia mendengar suara Tuhan. Akhirnya dia sakit, dia mengalami hal-hal yang tidak indah. Akhirnya dia sadar dan dia kembali ke ruang Maha Kudus Tuhan. Masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan. Di sana dia mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dan akhirnya walaupun tubuhnya sakit, dia setia mencari Tuhan. Dia bilang, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku adalah Tuhan selamanya. Akhirnya dia kembali kepada mengandalkan Tuhan, tidak melihat dengan mata jasmaninya saja. Dan kemudian ia berbicara lemah satu dengan yang lain, saudara. Nah, itu ada di Mazmur 73. Nah, saudara, kalau kita melihat bahwa di dalam Yesaya 48 ayat 17, dia katakan, Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Siapa yang akan menuntun kita di jalan yang memberi faedah? Saudara, hanya Tuhan. Sebab itu kita perlu datang kepada Tuhan. Perlu datang. Mazmur 73, waktu ternyata akhirnya dia mengalami sakit karena melihat dengan mata jasmani, mulai iri hati pada orang-orang, mulai hatinya tidak bersih, hatinya tidak murni lagi. Padahal dia tahu bahwa Tuhan baik pada orang yang bersih hati dan tulus hatinya, murni hatinya. Akhirnya hatinya tidak murni. Lihat orang begini, dia bilang, itu orang kok gitu ya, kok dia marah ya, kok dia ini ya, kok dia gak baik ya. Padahal sebenarnya orang baik, tapi cara berpikirnya dunia, berpikir hanya untuk dia dan dia dan dia, perhatian harus dia dan dia dan dia, dan semuanya keinginan mata, keangkuhan hidup, kesombongan, bahkan hal-hal dunia ini menjerat kita, sehingga kita tidak serius membangun bait Allah, tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sehingga akhirnya asap menjadi sakit, dan tiap pagi dia harus tumpah-tumpah, tiap pagi dia muntah, tiap pagi dia sakit. Mungkin dia sakit lambung, mungkin dia sakit jantungnya, atau mungkin paru-parunya, atau mungkin dia menjadi tertekan ususnya, saudara. Tapi kemudian dia harus berpuasa, dia harus masuk ke ruang Maha Kudus Allah, dan dia mencari Tuhan di situ. Maka di dalam dia memberi waktu untuk Tuhan, barulah dia dituntun kembali oleh Tuhan. Barulah dia mendengar lagi suara Tuhan. Barulah dia bisa melihat lagi penglihatan-penglihatan ke depan yang Tuhan mau. Karena ayat ini berkata, Yesaya 48 ayat 17, Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah.
Tahun ini kita harus tahu bahwa Tuhan mau mengajar kita untuk dapat mengetahui yang mana yang baik, yang mana yang mulia, mana yang indah, yang mana yang kudus, yang mana yang sedap didengar, yang mana yang mendatangkan kebajikan, yang mana yang adalah kehendak Tuhan, yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Nah saudara, maka hanya Tuhan yang bisa mengajar kita untuk hal-hal yang memberi faedah, yang menuntun kita, menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh di tahun 2022 ini. Karena kalau kita salah dalam membuat pilihan di tahun 2022 ini, dan keputusan-keputusan kita salah, tidak dipimpin oleh Tuhan, seperti Lot harus menanggung akibatnya karena dia mengikuti kedagingan. Ia kehilangan harta benda, termasuk istrinya. Kehilangan istrinya, menjadi tiang garam mati saudara, karena selalu mengingat masa lalu. Kayak aduh, hartaku ditinggal di mana ya, padahal Tuhan bilang lari saja, lari, jangan menengok ke belakang. Maka dia teringat selalu, oh dulu aku menjadi pejabat, dulu aku disayang, dulu aku dihormati, dulu aku banyak duit, banyak simpanan, banyak teman-teman, sekarang kok saya jadi begini. Saudara, jangan ingat-ingat itu. Tahun 2022, tahun kita harus mengoreksi kelemahan kedagingan kita. Kita harus membangun kembali bait Allah, merenovasi bait Allah itu. Maka saudara, kita lihat, bayangkan dia mengalami kesedihan karena anaknya, harta bendanya, dan anaknya, bukan anaknya, istrinya meninggal tiang garam. Kalau anak sekolah minggu punya lagu, ingat istri Lot, pentingkan harta dunia. Ingat istri Lot, lupa akan Tuhan. Dia rasa semua jalan baik, ngapain lo puasa, ngapain mau doa semalaman, ngapain mau intim dengan Tuhan, ngapain mau ikut ibadah-ibadah ini. Farekle dengan ini. Orang Manado bilang, gua bisa menyanyi sendiri, gua bisa berdoa sendiri. Tapi kalau Anda tidak didorong, Anda pasti gak mau saudara, kena daging Anda. Mau makan, mau enak, mau ini, mau itu. Akhirnya hari itu janji mau ibadah tidak jadi juga, karena banyak rencana-rencana dia, dan dia pengen rencana yang kedagingannya yang harus didahulukan, bukan mencari Tuhan. Sebab itu kita melihat istri Lot menjadi tiang garam, menjadi contoh sebagai orang yang tidak mengambil keputusan yang benar. Maka kita lihat di sini, kalau itu ada di Kejadian 19 ayat 26. Dan kota tempat ia tinggal, yaitu Sodom dan Gomora, di bumi hanguskan Tuhan. Demikian pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Kejadian 19 ayat 29. Saudara, kediaman Lot. Jangan sampai keputusan kita karena kedagingan kita, kita salah, dan akhirnya semua hartamu, semua yang kau miliki, semua yang engkau cintai dunia ini, habis semuanya. Bahkan di sini istrinya pun menjadi contoh sebagai istri yang tidak menopang suami, istri yang cuma cinta akan dunia. Nah, pilihan dan keputusan hidup yang salah dapat berakibat sangat fatal. Saudara, akibatnya sangat fatal. Maka tahun 2022, jangan lihat 2022, 2021, tapi mari 2022 kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus lebih lagi mengasihi Tuhan. Kalau biasa kita puasa 1 bulan cuma sekali, kita ambil lagi setiap minggu, kita ambil mungkin tiap kali, mulai sebulan 2 kali. Saya begitu merindukan saudara, supaya lebih lagi dan kembali mengetahui apa yang harus jadi besok. Tuhan itu
akan memberitahukan kita apa yang berfaedah yang harus kita buat. Nah, firman Tuhan memperingatkan agar kita bertindak hati-hati di tahun 2022 ini dalam segala hal, termasuk dalam membuat pilihan atau keputusan. Iya, jadikan firman Tuhan Alkitab ya harus selalu menjadi makanan iman kita, makanan kekuatan kita. Alkitab itu sebagai pegangan dan pedoman hidup kita. Firman Tuhan. Ya, janganlah kalau Yosua 1 ayat 8 firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan Anda akan dapatkan suara Tuhan. Waktu saya tidak nemukan baju seragam saya datang kepada Tuhan dan berdiam dan merenungkan, Tuhan ampuni saya. Oh tidak, iya, duduk dulu di kaki Tuhan walaupun ini masalah kecil. Dan saya berdiam, tiba-tiba suara itu, iya, bahwa segala sesuatu, mari datang pada Tuhan, bertanya pada Tuhan. Karena Tuhan yang akan menuntun kita dan menolong kita. Dan saudara, habis saya berdiam, tiba-tiba saya diberi iman. Padahal saya sudah bolak-balik di lemari itu. Tiba-tiba Tuhan memberikan saya tanda itu. Dan saya langsung cepat-cepat lari ke lemari itu. Padahal itu udah berkali-kali saya lihat. Tiba-tiba saya buka saja, saya langsung dapat. Kenapa? Karena iblis mau kita mengalami kemarahan, kekesalan, kerugian. Akhirnya Tuhan menghibur saya karena saya bertanya Tuhan. Jadi masalah yang sederhana pun bisa menjadi kesulitan atau bisa merugikan engkau. Kalau engkau hanya bertanya Tuhan untuk masalah yang berat. Kalau sudah berat itu karena Anda tidak bertanya Tuhan dari yang masalah kecil. Dari masalah kecil Anda harus sudah membiasakan dirimu bertanya Tuhan. Membiasakan dirimu berdiam. Dan mulai izinkan Tuhan menuntun hidup kita. Karena dialah yang bisa mengajar, mengingatkan kita, dan memberikan kita ketenangan, dan memberikan jalan keluar. Nah saudara, maka di situ dikatakan Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, diberkati Tuhan. Berhasil dan beruntung. Kalau tadi di dalam Keluaran tadi yang kita sudah lihat di dalam Ulangan 30 ayat 19-20, supaya kita diberkati, kita mengasihi Tuhan, mendengar suara Tuhan, berpaut pada Tuhan. Maka inilah yang Tuhan mau, saudara. Maka kita lihat, kita harus benar-benar supaya perjalanan hidup kita di tahun 2022 ini akan berhasil dan akan beruntung. Ada perlindungan Tuhan pada usaha Anda, kehidupan rumah tangga, hubungan satu dengan lain. Maka Anda lihat di situ, tiap hari itu masalah Anda harus tiap hari diserahkan pada Tuhan, tiap hari. Saudara, di saat saya pikir udahlah, saya udah gak mau, dan kemudian saya pikir ini sebenarnya perkara kecil. Tapi kalau saya tidak datang dan tidak berserah pada Tuhan, maka akan menjadi perkara besar. Karena saya harus membeli baju lagi, membeli bahan itu. Dan saya kemudian mereka, aduh Ibu Dora kok masa itu aja bisa lupa. Aduh, orang Manado bilang talimburan banget. Atau orang Manado bilang kacau banget ya. Maksudnya talimburan atau berantakan banget. Masa sih? Karena saat itu saya buru-buru mau ke Jambi, saudara. Tetapi waktu saya diam, maka berkat itu datang. Tuntunan Tuhan datang. Dan semuanya menjadi apa yang saya perlukan, Tuhan sediakan. Maka jangan cepat terburu-buru, ambil waktu dengan Tuhan. Maka saya percaya di dalam
Yosua 1 ayat 8 itu dikatakan supaya perjalanan hidupmu akan berhasil dan beruntung. Ya, ketidakhati-hatian kita dalam membuat pilihan dan keputusan. Ya, saudara, kalau kita tidak hati-hati di dalam mengambil pilihan dan keputusan di tahun ini, Yakobus 4 kemarin kita baca ya ayat 13 ya, bahwa harus tanya Tuhan. Harus dikatakan, jika engkau, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan diam di sana, akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, tapi kau tidak bertanya Tuhan, maka selanjutnya ayat itu berkata, kamu akan mengalami kehancuran. Maka sebab itu saudara, kalau kita melihat ketidakhati-hatian dalam membuat pilihan dan keputusan dengan mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan Tuhan, tanpa berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan, dan kita tidak melibatkan Tuhan, seringkali menjadi penyebab terciptanya masalah besar dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita terjadi masalah besar karena kita tidak mengambil waktu untuk berdiam diri di hadirat Tuhan, berdiam diri atau berpuasa atau apa saja. Kalau Esther tidak menyuruh berpuasa, maka Esther pasti mati waktu dia dengan kekuatan gaya kecantikannya dia berjalan di depan raja itu, yang kalau orang berjalan di situ dan tidak disenangi raja, maka mati orang itu. Tetapi karena dia sudah berpuasa dan dia sudah mendapatkan peneguhan dari Tuhan, maka waktu dia lewat, raja tertegun dan raja bilang, apakah yang diperlukan oleh permaisuriku itu? Ratu, tanyakan dia mau apa. Maka apa yang menjadi keperluannya Tuhan jawab. Saudara, saya banyak melihat pertolongan Tuhan dalam hidup saya di saat saya sangat mengalami kesusahan, karena tidak ada 2 tahun lebih ini, hampir 2 tahun ini tidak ada yang pakai, dan saya mengalami bagaimana harus membayar rumah di sebelah yang menjadikan tempat doa. Tapi itu adalah pertolongan Tuhan, dan sampai saat ini kami bisa pakai untuk ibadah. Dan bagaimana saya harus membayar tagihan di Bukit Doa dengan listrik, dan orang-orang yang bekerja harus dibayar gaji, dan bisa Tuhan buat saya bisa melewati. Saudara, ini cuma Tuhan. Dari mana datang pertolongan kalau bukan karena saya mau datang dan berdoa dan berpuasa dan mencari wajah Tuhan, membuat Tuhanlah yang menolong saya. Nah, saudara, di sini dikatakan, jadi banyak hal kita harus menjalani tahun 2022 seperti Yosua itu. Mari kita berpaut pada Tuhan, terus mendengar firman, terus membaca Alkitab, terus beribadah, terus menyembah Tuhan. Maka kita akan lihat kalau kita bertindak hati-hati, kita cari Tuhan sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kita tahu di sini ketidakhati-hatian kita dalam membuat pilihan dan keputusan dengan mengandalkan kekuatan sendiri, tidak bertanya Tuhan, tanpa berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan, dan tidak melibatkan Tuhan di dalam kegiatan kita, walaupun itu bagian rohani. Tapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan, maka kadang-kadang itu salah, saudara. Sebab Saul waktu dia membuat bertanya Tuhan, dan dia pikir ya udah, belum datang ini Samuel, maka dia langsung pikir, oh ini kan bagian, bisa kok, saya sudah biasa, sudah tahu, dan dia pikir oh ini ibadah gampang, dan ternyata dia mengambil alih, dan terjadilah kutuk itu turun, dan dia dicopotin oleh Tuhan, diganti oleh Daud. Nah, saudara, kita harus berhati-hati dalam hidup ini. Seringkali yang menjadi penyebab terciptanya masalah dalam hidup kita bukan
keberhasilan, keberuntungan, dan kebahagiaan yang kita dapatkan, melainkan kegagalan demi kegagalan. Sebab pilihan dan keputusan yang kita buat itu bisa saja salah atau keliru. Secara manusia keren dan hebat, tapi kita bisa salah dan keliru. Iya, kalau seperti kita lihat, oh keren, pasti keren, oh pasti keren, ternyata salah dan keliru. Seperti Samuel yang hampir saja salah juga dalam dia membuat pilihan ketika hendak mengurapi anak Isai di Samuel 16 ayat 6 dan 7. Ketika dia mau memilih, karena Saul yang terburu-buru, akhirnya dia mengambil jabatan yang harus dilakukan, tugas rohani yang harus dilakukan Samuel, malah dia ambil. Akhirnya Tuhan cabut Saul yang tidak menanti dan tidak menunggu Samuel, tidak menunggu waktu Tuhan. Nah saudara, akhirnya Samuel disuruh mengurapi, dan hampir saja Samuel salah karena dia hampir mengurapi yang dilihat, oh ini ganteng nih kakaknya Daud, oh ini gagah perkasa, oh ini kelihatan pintar, sekolah juga pintar. Dan ternyata bukan itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan katakan, dan tiba-tiba dia dengar suara Tuhan. Hampir dia salah mengurapi, dia dengar suara Tuhan. Masih ada satu yang tidak dilihat, yang tidak dihargai, yang tidak dihormati, yang dapat tugas cuma jaga kambing domba 2-3 ekor. Dialah yang Tuhan pilih. Maka dia tanya, masih adakah anakmu? Dia bilang gak ada, karena dia tidak tahu bahwa Daud itu sebenarnya anaknya. Maka istrinya datang dan bilang, Daud itu adalah anakmu, tapi aku tidak bilang bahwa aku melahirkan anak itu, bahwa aku biarkan sperma suaminya, waktu mereka bersetubuh, dan kemudian jadilah anak Daud itu. Dikirain itu anak diambil dari mana? Mungkin orang di sana bisa 1 tahun tidak ketemu, tahu-taunya bahwa anak, saudara. Dan akhirnya Isai mengerti dan dipanggillah Daud itu, dan terjadilah Daud yang diurapi. Dia lihat, dia sangat sederhana, pipinya merah-merah, orangnya sangat sederhana. Tuhan memilih orang yang baik, yang sederhana, bukan karena hebatnya pendidikan sekolah atau pengalaman yang hebat masa lalu. Dan saudara, Tuhan memilih orang yang hatinya murni, saudara, tetapi harus memiliki waktu tenang, waktu berserah. Waktu tenang adalah waktu berserah kepada Tuhan. Waktu keintiman dengan Tuhan adalah waktu yang Tuhan nantikan. Untuk itulah dikatakan di dalam Yesaya 30, Tuhan itu menanti-nantikan loh, supaya kita datang karena Tuhan mengasihi kita. Nah saudara, inilah yang harus kita buat di dalam kita mengambil keputusan. Karena ini masih bulan Januari, mari tanya Tuhan. Mari, ini baru mau masuk pertengahan. Kalau tanggal 15 baru pertengahan, bulan pertama Januari. Jadi mari, ini baru minggu, mau masuk minggu kedua. Anda cari Tuhan, cari. Saya minggu pertama saya sudah masuk dalam doa puasa. Dari situlah saya mendapatkan bahwa renovasi rumah doa, renovasi rumah doa, merenovasi kehidupan ibadah kita, keintiman kita dengan Tuhan harus menjadi poin utama, yaitu keintiman dengan Tuhan, sehingga kita dituntun oleh Roh Kudus dan kita tidak salah memilih pekerjaan, tidak salah memilih satu yang harus kita kerjakan. Mari kita bertanya Tuhan. Nah saudara, jangan kita terburu-buru saat membuat pilihan hidup ini, pilihan pekerjaan, pilihan apa yang harus Anda lakukan. Maka bertanyalah kepada Tuhan dan mohon petunjuknya. Jadi bukan cepat-cepat Tuhan, kalau lu gak jawab minggu ini, gua gak mau ikut gereja, gua gak mau ikut doa dengan mereka lagi, karena Tuhan gak jawab. Enggak saudara, Tuhan bukan kacungmu,
Tuhan bukan bos duniamu, Tuhan pemilik seluruh dunia ini. Dan Dia yang memberikan nafas hidupmu, Dia yang memberikan oksigen, dan Dia yang memberi kesehatan. Dia juga yang memberi engkau bisa makan dan minum. Kalau sampai engkau tidak bisa makan dan minum, lidahmu udah kendor, apalah lagi yang kita bilang Tuhan yang salah? Tidak, saudara, Tuhan tidak pernah salah. Kita yang salah mengambil keputusan. Maka marilah kita tidak buru-buru. Kita selalu mencari Tuhan, menaruh Tuhan nomor satu. Kalau kita berdoa sampai selesai. Kalau kita ibadah sampai selesai. Jangan apa-apa, iya kita gantikan, enggak deh Tuhan, gue mesti ini. Enggak, kamu udah cukup. Ya saudara, mari kita taruh Tuhan. Tuhan di tahun ini lebih utama. Ya, kita bertanya kepada Tuhan dan mohon petunjuk-petunjuknya. Sejauh mana kita mempercayai Tuhan untuk terlibat di dalam hidup kita ini? Sejauh mana, saudara ya? Sejauh itu pula kuasa Tuhan akan bekerja di dalam kita. Sejauh itu juga kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Biarlah Tuhan, Dia yang mengintervensi segala keputusan kita. Karena kehendak dan rancangan yang adalah yang terbaik bagi kita. Yesaya 55 tentu Anda tahu ya. Iya, ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Jadi waktu kau pikir itu yang benar, padahal bukan, saudara, maka Anda akan banyak mengalami kerugian. Tapi saat Anda pikir, enggak, itu kayaknya bukan, enggak keren, maka itu bukan dari Tuhan. Padahal kemudian disitulah Tuhan mempromosikan Anda, dan lebih hari lebih naik, dan lebih hari lebih indah, saudara. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu, pikiranmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu. Iya, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Mari saudara, mari serahkan pada Tuhan. Di dalam Amsal 16 ayat 8, apa yang menjadi rencanamu, serahkan pada Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu pada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Anda bilang, sudah cukup 1 hari saya sudah puasa, saya sudah serahkan. Enggak, saudara. Anda merasa Tuhan itu seperti kacungmu. Saya bahkan, saudara, tanggal nanti saya akan naik ke puncak lagi untuk doa puasa. Kalau kita belum matang banget, saudara, mari kita datang lagi kepada Tuhan. Di bulan pertama, jangan Anda anggap Anda sudah hebat. Ya gak usah, saya gak usah. Saya sudah cukup mendapat konfirmasi. Tapi adalah lebih baik Anda serahkan lebih lagi. Serahkan lebih lagi. Tuhan sudah berbicara pada kami renovasi rumah. Jangan sampai kita merasa bosan ibadah. Kita merasa ibadah gak perlu nomor 1. Oh, Tuhan bukan nomor 1. Keluarga saja, anak-anak saja, oh pekerjaan saja, oh bahkan pelayanan saja nomor 1. Tidak. Tapi waktu kita berdoa, keintiman dengan Tuhan, memuji, menyembah, bahkan kita berpuasa, ada hal yang ajaib yang Tuhan akan berikan. Disitulah kita tidak terbatas untuk datang menyerah pada Tuhan dan menceritakan seluruh yang kita perlukan. Sebab itu saya tetap, saudara, Rabu malam saya tetap akan naik ke puncak. Mungkin Anda pikir ngapain? Yang lalu, kalau saya mau buat sebulan, 4 kali pun terserah, kalau Tuhan yang menaruh di hati saya. Nah saudara, tetapi orang yang gak mau tidak usah ikut. Karena bagi saya doa puasa harus orang yang serius. Jadi bukan orang yang karena hanya mau ikut-ikutan, hanya karena gak enak hati. Enggak, saudara, saya tidak perlu orang yang gak enak hati, tapi orang yang serius. Sebab itu ada banyak proses yang dialami oleh orang-orang yang ikut saya berdoa.
Karena mereka akan mengalami proses, mereka akan mengalami, ada tersinggung, ada hal yang gak enak karena saya harus mendidik dan orang-orang harus benar-benar yang terpilih. Karena doa puasa Tuhan bilang 2-3 orang berhimpun dalam nama Tuhan, Tuhan ada. Nggak perlu ribuan, nggak perlu kerennya. Wah, kalau Tuhan pergi kemana-mana cuman 12 orang dan 3 orang saja yang dia bawa beserta dia. Oh, Yohanes, Petrus, Yakobus, hanya itu. Dia tidak bawa banyak yang naik untuk berdoa lebih dekat dengan dia. Jadi saudara, kalau orang-orang yang bilang, ngapain bosan? Saudara, terserah Anda. Saya sebenarnya tidak rugi karena saya punya tempat. Anda tidak bayar, kan saudara? Dan saya bisa, kalau Anda tidak mau belanja makanan, saya bisa belanjain makanan Anda. Kalau Anda membantu, urusan Anda, tapi tidak saya paksakan, saudara. Tetapi saya sungguh-sungguh mau datang dan mau beribadah kepada Tuhan. Bulan ini berikan waktumu lebih intim dengan Tuhan. Berikan waktumu sampai engkau mengalami anggur yang manis dengan Tuhan. Sampai Anda mengalami Tuhan membuat air menjadi anggur. Sampai Anda melihat, banyak mujizat yang Tuhan akan lakukan. Dan engkau akan merubah air tawar itu menjadi air anggur. Dan Anda akan melihat banyak hal yang Tuhan akan ceritakan. Dan Tuhan akan buat kita terkagum. Tuhan benar-benar hidup. Dan saya melihat Tuhan hidup dalam kehidupan saya. Saya bicara apa saja, tiba-tiba Tuhan orang datang dan mengetok dan bilang, ini Bu. Saya sampai kaget. Saudara, semua karena Anda harus intim dengan Tuhan. Sekali lagi saya akhiri Amsal ini 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Serahkanlah rancanganmu kepada Tuhan. Maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan bukan kacung yang 1 hari sudah cukup Tuhan. 2 hari cukup loh Tuhan. 3 hari cukup loh Tuhan. Tuhan bilang 1 tahun pun biar lu, kalau lu cuman tidak sungguh-sungguh, dan kalau kamu cuman memiliki roh agamawi, cuman gak enak hati, aku tidak berkenan kepadamu. Maka doamu gak indah, saudara. Dan Anda penuh dengan sebel dalam ikut ibadah. Anda akan punya marah, sebel, nyalain Tuhan, dan mulai nyalain pendetanya, mulai nyalain satu dengan lain. Maka itu hari ini saya hanya ingatkan, izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita dengan datang dan berserah. Biar tahun ini walaupun banyak tantangan, tetapi menjadi tahun kemenangan. Karena tahun Tuhan memulihkan segala sesuatu, tetapi harus dimulai dengan pergumulan. Merubah bait Allah yang sombong, yang bejat, yang sok cepat tersinggung dan pemarah, dan cepat mundur, cepat kecewa, cepat menilai negatif, dan cepat melakukan sikap-sikap dan perkataan-perkataan yang buruk. Mari saudara, rubah hidup kita. Jangan menjadi seperti Lot. Dia pikir dia akan jadi lebih hebat dari Abraham. Dengan dia diberi kesempatan dan dia rasa, wah Abraham, nyatanya Abraham itu segan sama saya. Nyatanya dia sayang sama saya, dia kasih saya selalu yang duluan, saya selalu yang duluan. Dan kemudian dia memilih dengan kedagingan. Saudara, dan waktu dia bermasalah, Abraham datang dan menolong dia juga. Saudara, Tuhan Yesus mengajar kita memberikan waktu untuk Tuhan. Kalau ada orang yang masih mengajak Anda berdoa, berpuasa, Anda harus bersyukur, bukan Anda marah. Karena merekalah yang mengajak Anda untuk datang mencari Tuhan. Tuhan dekat dengan orang yang rendah hati. Tuhan dekat dengan orang yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan.
Puji Tuhan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Puji Tuhan, maka renungan hari ini biarlah menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa mencari Tuhan dengan serius dan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati.